Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Dini di kelas PJJ atau pembelajaran jarak jauh kelas 6. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yang ada di tema 6 subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Materi pembelajaran kita hari ini adalah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas, ciri fisik perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah belajar diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. 2. Kalian dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas dengan tepat. 3. Kalian dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Baik anak-anak, ayo kita buka buku tema 6-nya langsung ke halaman 55. Ayo berdiskusi. Untuk jawaban ini kita cari bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori itu didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Ya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Dayu adalah murid kelas 6 sekolah dasar. Berarti kira-kira usia Dayu antara 11 sampai 12 tahun. Maka Dayu masuk ke kategori remaja. Soal nomor 2. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. Nah, jawabannya langsung kita isi pada tabel di halaman 56. Pada tabel ini ada 4 kolom yang harus kalian cari jawabannya. Kolom pertama mencari ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Kemudian kolom yang kedua mencari ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Kolom ketiga mencari ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Dan kolom yang terakhir mencari ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum membesar. 3. Belum tumbuh jakun. 4. Belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi membesar. 3. Tumbuh jakun. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya kita isi yang untuk anak perempuan. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum melengking. 3. Payudara belum membesar. 4. Pinggul belum membesar.
Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan adalah: 1. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Nah, anak-anak, itu adalah tadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan pubertas bagi anak laki-laki dan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas bagi anak perempuan. Kita lanjutkan ke halaman 64. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut ini. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawabannya lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Kita lanjutkan lagi ke halaman 71. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan masa pubertas? Tuliskan pengertianmu mengenai masa pubertas pada kolom berikut. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai masa pubertas. Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, untuk ayo mengamati, berhubung kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, jadi untuk ayo mengamati teman-teman kalian yang sudah memasuki masa pubertas, kita lewat saja ya. Dan berikut ini ada tips sukses pubertas atau cara menyikapi pubertas. Dan untuk tugas hari ini, isilah kolom di halaman 65 sesuai dengan jenis kelamin kalian masing-masing. Lalu jangan lupa untuk menyalin catatan yang ada di akhir video ini. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.